Teman-teman tahu nggak? Sebenarnya doa itu sudah dijamin bahwasanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan yang pertama. Karena Allah telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti aku akan perkenankan. Itu kemungkinan pertama. Pasti akan diterima. Maka bagaimana ketika kita mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan itu menjadi beberapa kemungkinan? Contoh misalnya di riwayat lain dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidaklah tertolak doa yang dimintakan oleh seorang hamba di antara adzan dan iqamah. Maka ini adalah kemungkinan yang kedua, yang kita bisa gabungkan kemungkinan-kemungkinan itu dengan hal yang kedua ini. Dan yang ketiga, ketika seorang hamba itu sedang berpuasa, karena Nabi menjelaskan di antara doa yang tidak tertolak doanya yaitu orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Ada 3 kemungkinan. Dan kemungkinan yang keempat adalah ketika seorang hamba itu sujud atau ketika seorang hamba itu sholat. Karena Nabi menjelaskan bahwasanya hal atau waktu di mana seorang hamba itu dekat dengan Robnya ketika ia sujud, maka mintalah doa kepadanya. Seperti bagaimana kita biasa meminta kepada orang lain dengan mudahnya ketika kita sudah merasa dekat dengan dia. Begitupun ketika kita sujud. Ketika itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga doa kita mudah diijabah. Jadi bayangkan saja. Kemungkinan pertama itu sudah pasti doa kita akan dikabulkan. Yang kedua, bagaimana ketika kita sedang berpuasa? Berdoa ketika sedang berpuasa, ketika sedang sujud alias sholat di antara adzan dan iqamah. Entah itu sholat sunnah tahiyatul masjid, entah itu sholat sunnah rawatib. Maka ketika 4 kemungkinan ini berada dalam satu keadaan, maka ketika itu juga doa kita insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fina.